Menyambung dari apa yang kita pelajari minggu-minggu yang ada di depan kita, yaitu kita belajar tentang pengenalan kita akan Tuhan yang kita sembah. Kita mengenal Dia harus lebih baik lagi dari diri kita sendiri. Kita mengenal Dia harus lebih baik lagi dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga waktu kita mengenal Tuhan dengan baik, kita dapat memahami siapa Tuhan yang menyembah, yang selalu memberkati kita, yang selalu ada dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita semakin mengenal seseorang, amin, semakin baik, semakin sering kita bertemu, jalin hubungan dengan baik, lalu kita mengenal Dia dengan baik, maka kitalah yang lebih memahami orang tersebut daripada orang lain. Amin, setuju ya? Sehingga dalam setiap kehidupan kita, waktu kita memahami orang yang ada di sekeliling kita, kita memahami pasangan hidup kita memahami orang tua kita memahami anak kita memahami seluruh kelompok orang yang ada di dalam kehidupan kita, maka jalinan hubungan kita semakin baik. Amin. Kita dapat saling mengerti. Karena kalau kita bilang kita paham, maka kita pasti mengerti. Ya, kita pahamlah. Saya memahami betul siapa orang yang berjalan dengan saya. Saya memahami betul siapa orang yang menjadi pasangan hidup saya. Saya yang memahami betul siapa teman, sahabat yang saya pilih untuk saling share. Saya memahami betul siapa keluarga, anak, saudara kita yang ada di sekeliling kita. Itulah yang akan kita pelajari saat ini. Kalau kita bisa belajar memahami orang lain, apalagi kita belajar untuk memahami Tuhan kita. Amin. Karena satu hal hari ini saya ingin katakan kepada kita semua, Tuhan jauh lebih memahami saya dan saudara. Tuhan paham benar. Tuhan pahami kita karena kita adalah buatan tangannya. Satu firman Tuhan saya akan baca pada pagi hari ini. Efesus pasal 3 ayat 18 tentang doa Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal 3 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Paulus berdoa dan dia merindukan, Paulus menginginkan supaya orang-orang di Efesus dengan semua orang dan segala orang-orang kudus yang ada di saat itu dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya bahkan dalamnya kasih Kristus. Bapak Ibu garis bawahi kata memahami. Ya, Efesus pasal 3 ayat 18 jelas bahwa Paulus punya kerinduan di dalam doanya. Ayat 14 Paulus bilang, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Dia sujud, dia berdoa karena dia punya kerinduan supaya orang-orang yang ada, orang-orang Kristen yang ada di Efesus dan semua orang-orang percaya di sana dapat memahami bahwa Tuhan itu punya kasih yang terlalu besar. Betapa lebarnya, betapa dalamnya, panjangnya, tinggi, luas dan sebagainya kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Bagaimana dengan jemaat kita, bagaimana dengan hidup kita, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang. Waktu kita dengar firman Tuhan katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar kasih Allah itu terlalu besar, sehingga besarnya kasih Allah itu tidak bisa diukur dengan apa yang menjadi pemikiran manusia. Karena begitu besar kasih Allah itu, maka dia beri Yesus. Amin. Sehingga hari ini kita belajar bahwa bagaimana Tuhan merindukan, bagaimana Paulus merindukan bahwa kita harus memahami itu dengan sebaik-baiknya. Amin. Kalau kita paham soal betapa besarnya kasih Allah itu, lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus itu, maka kita tidak akan pernah mengingkari Dia dalam hidup kita. Amin. Kita tidak pernah mengabaikan Kristus dalam hidup kita. Paulus mengalami itu dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa Paulus itu tentunya kita mengenal. Dia orang yang membenci orang Kristen. Karena itu pada saat pertama kali waktu Paulus ditangkap oleh Allah, dia mendapat sebuah surat kuasa untuk membinasakan orang-orang Kristen saat itu. Tapi waktu Allah menangkap dia, seolah-olah Allah bilang, cukuplah apa yang engkau lakukan, hai Paulus. Dulu namanya Saulus, dirubah menjadi Paulus. Waktu dia bertemu Tuhan, dia mengenal Tuhan secara radikal, dia belajar memahami Tuhan dan dia mengalami sebuah kehidupan dan pembaruan demi pembaruan dalam hidupnya. Itu sebabnya minggu lalu saya katakan bahwa waktu kita mengenal Tuhan dengan baik, kita mengenal siapa Allah yang kita sembah, siapa Yesus yang kita pilih sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pengenalan itu akan merubah kehidupan kita. Amin. Secara bertahap, langkah demi langkah, pasti ada perubahan. Gak mungkin hidup kamu kok gak berubah-berubah padahal kamu udah jadi orang Kristen. Gak mungkin. Sekecil apapun, saya ingin katakan dari tempat ini, sekecil apapun waktu kita terima Yesus, kita mengenal Dia, kita belajar memahami Dia, maka perubahan hidup itu pasti ada. Gak mungkin tidak. Kalau orang bilang kita belum berubah, itu dia salah lihat. Karena manusia lebih melihat segi negatif dari hidup manusia yang lain daripada positif. Tapi Allah melihat perubahan demi perubahan dalam hidup kita. Dan Allah menghargai perubahan itu. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya apa yang dialami oleh Paulus, dia mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Dengan demikian dia juga ingin supaya orang-orang yang dia pimpin, orang-orang yang dia beritakan Injil itu mengalami hal yang dia alami. Sehingga dia berdoa. Bapak Ibu, dari sekian banyak rasul, hanya Paulus yang berdoa. Dia mengikut teladan waktu Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Itu sebabnya Paulus bilang, itu sebabnya apa aku sujud kepada Allah. Dia berdoa, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Bapak Ibu, belajar untuk memahami orang itu tidak mudah. Amin. Pasti ada tantangan. Karena pertama kita harus jaga hati, iya enggak? Kadang-kadang kita bilang gini, saya udah jaga hati saya. Tapi kapan dia jaga hati kita? Tuhan yang akan menjaga hati kita. Amin. Tugas kita menjaga hati kita. Tugas kita memahami orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apapun itu karakternya. Amin. Maka kalau pemahaman akan orang-orang yang ada di samping kita itu sudah baik, kita udah paham, maka tidak ada yang namanya kesalahpaham. Kalaupun ada kesalahpahaman dalam rumah tangga kita, dalam pergaulan kita, kita akan cepat-cepat sadar
dan menyelesaikannya. Karena pengenalan kita akan Tuhan. Bapak Ibu, ayat yang ke-19 dari Efesus pasal 3 tadi katakan gini. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini kerinduan. Artinya secara total, secara full kita belajar memahami Allah kita. Bapak Ibu Saudara, waktu kita belajar memahami Tuhan, maka kita akan kagum kepada Tuhan. Sehingga hal yang pertama yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, kita lihat apa yang dilakukan oleh Paulus. Maka saya menggarisbawahi bahwa waktu kita memahami Tuhan kita dengan sebaik-baiknya, kita mengenal, kita pahami, terus kita belajar memahami Dia, kita belajar untuk selalu mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, maka cinta akan Tuhan itu akan ada dalam hidup kita, akan bertambah cinta kita. Akan bertambah karena kita semakin kagum kepada Allah kita, karena kita semakin kagum kepada Yesus. Dalam waktu kita menghadapi masalah dan persoalan kita, seperti minggu lalu saya bilang bahwa waktu kita mengenal Tuhan dengan baik, maka kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang hidup di dalam janji, tapi janji itu akan tergenapi dalam hidup kita. Kita tidak hidup oleh karena kita melihat mujizat-mujizat, tapi mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan kita semakin kagum kepada Tuhan. Amin. Sehingga kita dengan entengnya, kita dengan bebasnya, waktu kita ada dalam penyembahan dan pujian kita. Karena cinta itu membuat kita mengeluarkan pujian dan penyembahan. Bapak Ibu, kalau kita cinta sama seseorang, tentunya yang keluar dari mulut bibir kita adalah kebaikan orang itu. Wah, dia baik, dia hebat, dia orangnya ramah, kebaikan. Apalagi dengan Tuhan kita, saudara, yang tanpa cacat dan celah mengasihi kita, yang tidak pamrih memberikan kasihnya begitu besar terhadap kita. Kita semakin kagum, sehingga kita waktu ada di pujian penyembahan kita kepada Tuhan, kita dengan leluasa, tanpa hambatan. Karena kita mengalami kebaikan Tuhan, maka kita bilang Tuhan itu baik. Aku kagum akan Engkau. Amin. Aku kagum, aku hormat, aku memuliakan Engkau, aku berterima kasih. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau mulia dan sebagainya. Dengan sendirinya itu akan keluar dari hati kita. Karena kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Karena cinta kita semakin bertambah-tambah. Dan kita tidak melihat apa yang menjadi kekurangan, karena Tuhan tidak pernah ada kekurangannya. Kita bisa melihat kekurangan manusia sesama kita, tapi kita tidak akan pernah dapat kekurangan daripada Tuhan. Tuhan itu selalu lebih dalam hidup kita. Amin. Dia selalu lebih. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tambahkan cintamu itu kepada Tuhan. Waktu engkau belajar memahami Tuhan dengan sebaik-baiknya, cintamu akan Tuhan itu akan semakin tambah, semakin tambah, semakin tambah. Sehingga waktu saudara nyanyi lagu sederhana apapun, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya. Mungkin saudara pikir itu kata-kata sederhana, tapi kalau cinta itu meluap dari hati kita, datang dari sebuah hati yang benar-benar cinta kepada Tuhan karena kebesarannya, kebaikannya, kita pahami Dia, maka lagu itu akan dahsyat dalam hidup kita. Amin. Lagu itu akan berarti dalam hidup kita. Seperti kemarin minggu lalu saya bilang bahwa Daud bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena Daud merasakan ketenangan ada dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita cinta sama seseorang itu menggebu-gebu. Katakanlah kalau kita masa pacaran, cintanya itu karena itu Paulus bilang apa? Biarlah rohmu menyala-nyala. Ya, hujan, angin, geledek segala macam juga pasti dia akan datang dan bertemu.
Amin. Sekarang persoalannya, lihat diri kita masing-masing. Sebesar apa cinta kita kepada Tuhan. Mau macet, mau hujan, pasti kita datang. Tapi ada begitu banyak orang-orang Kristen yang membuat itu menjadi halangan untuk datang ke rumah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal 4 ayat 7 dan 8 Paulus bilang begini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berbahagialah. Paulus merasa bahagia karena pelanggarannya diampuni, karena dosanya diampuni, ditutupi. Karena kalau Paulus melihat diri dia, kalau dia katakan bahwa kalau ada orang berdosa, dia lebih berdosa kepada Tuhan. Paulus bilang kalau ada orang yang hina, dia lebih hina dari orang itu. Tapi waktu dia bertemu dengan Tuhan, waktu dia mengenal Tuhan, waktu dia belajar memahami Tuhan secara radikal, dia bilang berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Dan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Itu sebabnya cintanya semakin besar kepada Tuhan. Saudara kalau mau bukti baca semua surat-surat Paulus itu. Tanpa dia kenal lelah, tanpa lihat ada tantangan persoalan. Tapi Paulus begitu gigih untuk memberitakan dan menceritakan Tuhan yang dia pahami itu. Amin. Kalau kita paham pada Tuhan kita, pulanglah dan ceritakan siapa Tuhan yang engkau pahami itu. Ceritakan kebaikannya, ceritakan semua yang engkau alami dengan Tuhan. Tanpa ada tantangan, persoalan, itu tidak menjadi batu sandungan untuk kita tidak melayani Tuhan, saudara. Tapi hari ini saudara dan saya belajar dari Paulus. Waktu dia mengenal Tuhan dengan baik, memahami Tuhan dengan baik, cintanya semakin besar. Hal yang kedua yang kita akan lihat. Firman Tuhan Paulus katakan bahwa apa? Dia punya keyakinan akan Injil Tuhan itu. Aku punya keyakinan atas Injil sebab Injil itu kokoh dan sanggup menyelamatkan banyak orang. Dan yang kedua yang kita ingin pelajari bahwa Paulus punya sebuah keyakinan yang kuat dalam Injil. Kita juga harus punya keyakinan yang kuat terhadap Injil itu. Keyakinan yang kuat itulah yang membuat Paulus bertekad untuk memberitakan Injil sampai kemanapun. Tanpa dia melihat bahwa ada tantangan dan persoalan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Paulus dengan gampangnya katakan seperti ini. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 10. 2 Korintus pasal 4, 8 dan 10. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Paulus berani katakan itu. Bahwa dia ditindas tapi dia tidak terjepit. Karena dia punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil itu. Seolah-olah waktu Paulus memberitakan Injil, dia habis akal. Dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi dia tidak putus asa. Bapak Ibu bagaimana dengan kehidupan kita? Inilah yang Tuhan mau saudara. Kita ditindas, kita hilang akal, kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Tapi ketahuilah firman Tuhan bilang apa?
Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia memberi solusi bagi kita. Itu sebabnya Paulus suka dengan perkataan Allah turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Dia dihempas namun tidak binasa, saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengenalan dan pemahaman akan Tuhan yang baiklah yang akan membuat kita menjadi sebuah keyakinan itu tetap kokoh di dalam hidup kita tentang Injil itu. Kita punya keyakinan yang kuat, kokoh, tidak tergoncangkan akan Injil itu. Sehingga waktu kita baca firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, maka kita tidak akan takut berjalan di dalam kegelapan hidup ini yang penuh dengan masalah dan persoalan. Firman itu ya dan amin. Firman itu kokoh karena firman itu adalah Allah sendiri. Dialah adalah Immanuel yang selalu ada dan menyertai hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, keyakinan yang kuat akan Injil itu harus tetap ada dalam kehidupan kekristenan kita. Kenapa? Karena ada begitu banyak godaan, persoalan datang. Tapi kita belajar dari Yesus. Yesus bilang ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kita juga bisa seperti itu. Waktu kita ada di dalam tawar hati, waktu kita ada di dalam syaratnya masalah dan persoalan, Roh Kudus mengingatkan kita akan firman Tuhan. Iman kita teguh di dalam Dia. Iya ya. Bukankah Tuhan bilang seperti ini? Bukankah firman Tuhan itu seperti ini, seperti itu? Jadi firman Tuhan itu mengajari kita tentang siapa Tuhan yang kita sembah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Paulus bilang seperti ini. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Dan semua yang dialami oleh Paulus suka duka di dalam pelayanannya itu yang membuat seolah-olah dia tertindas, dia dihimpit. Tapi firman Tuhan jelas 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 katakan Paulus tidak tawar hati. Paulus tidak tawar hati. Kenapa? Karena dia tidak melihat semua yang kelihatan itu, tapi dia melihat ada sesuatu yang tidak kelihatan di balik yang tidak kelihatan itu. Amin. Kesengsaraan yang dia dapat, semua tantangan halangan yang dia dapat untuk memberitakan Injil, itu tidak membuat dia tawar hati. Kenapa? Karena dia punya kekuatan yang kokoh atas Injil itu. Dia tidak tawar hati. Dia enggak melihat betapa susahnya. Dia enggak melihat tantangan itu. Tapi Paulus melihat yang tidak kelihatan. Itu sebabnya 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 mengatakan kepada kita bahwa yang kelihatan itu sementara dan yang tidak kelihatan itu kekal. Persoalanmu sementara. Amin. Pergumulanmu sementara. Kesusahanmu hari ini sementara. Karena itu di perjanjian baru kita belajar banyak dari firman Tuhan. Yesus sendiri katakan bahwa kesusahan hari ini cukup hari ini. Amin. Kesusahan hari ini cukup hari ini. Tuhan beri solusi dalam persoalan dan tantangan kita. Asalkan kita punya keyakinan yang kuat di dalam Injil itu. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang terakhir yang kita mau pelajari dari apa yang Paulus alami dalam hidupnya. Paulus menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan. Amin. Paulus serahkan semuanya. Karena dia tahu Tuhan itu solusi baginya. Dia tahu Tuhan sanggup menyelesaikan semuanya yang tidak bisa dia selesaikan. Amin. Seberapa besar kita yang hadir hari ini yang seolah masalah kita
kita tidak mampu menyelesaikannya. Firman Tuhan bilang hari ini, yuk setelah kita cinta Tuhan karena pengenalan kita dan pemahaman kita itu lebih baik kepada Tuhan, kita punya keyakinan yang teguh akan Injil Tuhan, maka firman Tuhan bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Amin. Amin. Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Firman Tuhan, Paulus bilang, aku tahu apa itu kekurangan. Paulus mengalami kekurangan. Paulus tahu apa itu kelimpahan. Dan tidak ada rahasia dalam hidupannya. Demikianlah dengan hal hidup kita. Tidak ada yang rahasia bagi kita dengan Tuhan apabila kita memahami Dia. Apabila kita mengenal Dia dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang sahabat aja tidak sanggup berahasia-rahasia dengan sahabat yang dia kasihi. Amin. Aduh, saya kalau rahasia sama sahabat saya gimana ya? Karena itu biasa kata-kata manusia kau bilang begini, jangan ada dusta di antara kita. Amin. Tuhan juga seperti itu. Seperti waktu Tuhan mau memusnahkan Sodom dan Gomora, Dia bilang tidak ada rahasia antara Dia dan Abraham. Karena Abraham mengenal Allah dengan baik, memahaminya. Itu sebabnya Dia membuka rahasia itu kepada Abraham. Bapak Ibu, jangan pernah bilang itu kan Abraham, saya bukan Abraham. No, hari ini waktu kita datang, kita mengenal Tuhan kita dengan sebaik-baiknya, kita pahami Allah kita. Jatuh cinta kita semakin kepada Tuhan, kita semakin jatuh cinta kepada Tuhan, kita semakin mau supaya hidup kita dipermuliakan oleh Tuhan. Mari ceritakan apa yang engkau alami dalam hidupmu. Amin. Ceritakan siapa Yesus itu. Dan semakin kita memahami Dia, semakin kita mengenal Dia, maka kita akan punya kekuatan yang teguh di dalam kepercayaan kita kepada Injil itu. Setelah kita punya kekuatan yang teguh, percaya akan Injil itu ya dan amin. Maka waktu kita belajar tentang firman Tuhan, kita punya masalah, kita punya persoalan, waktu Tuhan bilang serahkanlah, maka kita akan menyerahkannya kepada Tuhan. Artinya kita mempercayai hidup kita kepada orang yang kita cintai. Pada Tuhan yang kita cintai itu kita serahkan semuanya. Maka Tuhan akan menyelesaikannya dengan baik. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kita kekuatan. Amin. Tuhan yang beri kita kekuatan untuk menanggung setiap perkara dan persoalan. Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Yuk kita imani firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Haleluya Yesus. Katakan kepada Tuhan dengan sederhana dalam hidupmu. Renungkan firman Tuhan. Aku mau mengenal Engkau lebih lagi. Aku mau belajar memahami Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memahami isi hatiku. Karena Engkau Tuhan yang selalu mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuanku. Mengambil Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Hingga biarlah Tuhan, pada saat aku memahami-Mu Tuhan, dengan sebaik-baikmu, maka semakin aku jatuh cinta kepadamu Tuhan. Semakin aku punya kekuatan yang kokoh untuk mempercayai Injil-Mu. Dan aku belajar mempercayai Engkau dengan menyerahkan seluruh persoalanku
karena Engkau yang beri aku kekuatan itu. Mari kita angkat pujian, katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari angkat pujian ini dengan imanmu. Haleluya. Sekali lagi. Segala perkara. Angkat pujian ini dengan iman. Tuhan tambahkan. Biarlah Tuhan cinta kami semakin bertambah-tambah di dalam Engkau. Haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan. Sekali lagi dengan yakin katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan, Engkau setia Bapa, Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau mulia. Kami kagum akan Engkau Tuhan, kami hormat akan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami kagum, kami hormat, kami berterima kasih Bapa. Engkau gunung batu keselamatan kami, Engkau perisai kami, Engkau tempat sandaran kami, Engkau gembala yang baik. Hanya dekat padamu Tuhan ada ketenangan. Yesus, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa kami kagum padamu Kamu kagum, kami hormat akan Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau perkasa, Engkau mulia Allah. Terlalu besar kasih-Mu atas kami Bapa. Kirana basana ya dalam haleluya Yesus. Sigera basana ya dalam Kigara bataka ya dalam Mari sekali lagi dengan iman percaya katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara. Mari angkat pujian ini sekali lagi. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin Tuhan. Amin.
katakan tetap percaya. Sekali lagi katakan, aku tetap percaya Tuhan. Tetap percaya. Mari beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Hari ini Tuhan, kami mau terus belajar mengenal Engkau lagi. Kami terus mau belajar memahami Engkau Tuhan. Supaya cinta kami terus menyala-nyala di dalam Engkau. Supaya keyakinan kami terhadap Injil-Mu tetap kokoh Tuhan. Dan kami mempercayai Engkau selama-lamanya. Karena Engkau-lah yang akan Tuhan beri kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua kami, berkati umat-Mu Bapa. Mereka yang datang dengan persoalan, mereka akan pulang dan tidak lagi membawa persoalan itu. Mereka yang datang dengan lemah, mereka akan pulang dengan kekuatan yang full daripada-Mu Tuhan. Mereka yang kurang iman, mereka akan pulang dengan iman yang berkobar-kobar dalam hidup. Kina kata karara basyana yarara basyikiara lambo. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Mereka yang hadir hari ini dan mereka yang tidak hadir. Mereka yang ada di dalam genggaman-Mu Tuhan. Berkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang beri kami kekuatan. Itu yang akan kami pegang di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur karena betapa lebarnya, tinggi dalam kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur padamu ya Allah. Bapa, kami berdoa Tuhan, menyerahkan setiap jemaat-Mu yang tidak hadir hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat-jemaat-Mu yang dimanapun mereka berada. Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan rumah tangga jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Ibu Gembala yang tidak bersama-sama dengan kami. Dimanapun dia melayani Tuhan, Tuhan berkati. Rombongan yang nanti akan pulang Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, tibakan di Bogor dengan selamat yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Mari Allah sejahtera-Mu memenuhi bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan pulihkan Indonesia. Tuhan pulihkan Jawa Barat. Tuhan pulihkan Bogor. Tuhan pulihkan Ranca Bungur. Tuhan pulihkan daerah-daerah di mana jemaat-Mu tinggal. Sejahtera-Mu memenuhi bangsa ini ya Bapa. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Hingga biarlah Tuhan, sebelum Engkau datang kedua kali, Injil-Mu boleh tersebar dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dengan demikian kami menyerahkan bangsa kami, negeri kami Tuhan. Kami menyerahkan kota kami, tempat di mana kami tinggal. Biarlah sejahtera-Mu memenuhi. Berkati gereja-gereja-Mu, berkati semua pelayanan yang ada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan Bapak Ibu Saudara dan terimalah berkat Sabat hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah ke dalam rumah tanggamu, tugas dan pekerjaanmu, dan bagikanlah berkat itu kepada semua orang yang engkau temui di luar sana. Dan kiranya damai sejahtera Allah
selalu ada dalam kehidupan kita saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus. Silakan duduk, mari kita saat teduh sejenak bersyukur buat sahabat yang Tuhan masih berikan bagi kita.